Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Oliver Pesentua dengan NIM 672019-034. Pada kesempatan saat ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai SH3, yaitu Secure Hash Algorithm atau juga lebih dikenal dengan nama Kecak Algorithm. Tapi sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dani Syarul Adila dengan NIM 67 2019 035. Halo, perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto dengan NIM 67 2019 044. Perkenalkan, nama saya adalah Yusuf Jeffrey Silvanus Nahak dengan NIM 67 2019 055. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Riyadi NIM 67 2019 154. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari SHA-3 atau Security Hash Algorithm. National Institute of Standard and Technology atau NIST itu membuat kompetisi untuk pengembangan fungsi hash yang baru dengan nama SHA-3. Nah, pemenang dari kompetisi tersebut adalah Kecak yang dirancang oleh Guido Bertoni, Joan Diamond, Peter Michael, dan Giles Van Es. Dan nama Kecak sendiri itu merupakan nama tarian yang berasal dari daerah Bali, Indonesia. Apa sih itu SHA-3? SHA-3 merupakan algoritma kriptografi generasi terbaru yang memiliki fungsi untuk memastikan keamanan informasi serta integritas data dalam transaksi digital. Nah, SHA-3 ini merupakan generasi terbaru dari generasi sebelumnya, yaitu generasi SHA-2. Nah, namun SHA-3 ini tidak menggantikan generasi sebelumnya, namun antara generasi kedua dan generasi ketiga ini merupakan suatu algoritma yang saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, fungsi algoritma hash sendiri secara luas atau secara umum itu ada 3. Yang pertama, untuk mengubah pesan digital menjadi sebuah inti pesan secara singkat yang nantinya akan digunakan untuk tanda tangan digital. Yang kedua, dapat mendeteksi perubahan kecil yang terjadi pada pesan asli. Yang ketiga, sebagai autentikasi pesan dan juga berguna dalam memastikan proses pembaharuan software. Oke, kita masuk bagaimana proses enkripsi dan dekripsi pada SH3. Oke, proses enkripsi pada SH3 itu sendiri terdiri ada 2 bagian, yaitu absorbing dan squeezing. Absorbing sendiri adalah proses di mana input yang dienkripsi, yang dimana tergantung panjang dari bitnya, akan dilakukan proses pengacakan. Sedangkan squeezing adalah proses untuk melakukan hasil dari absorbing tersebut, yang dimana akan menghasilkan output yang telah dienkripsi atau yang sudah diinisialisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat flowchart berikut. Oke, bisa kita lihat dalam flowchart berikut. Kita mulai dengan input text, di mana input text akan dilakukan proses putaran karakter dari arah kiri. Kemudian setelah proses putaran itu selesai, akan dilakukannya proses penempatan bit pengganjal, di mana bit-bit tersebutlah yang akan mengenkripsi, menjauhkan dari proses hacking atau proses kebocoran data. Jadi misalkan contoh kata aku, itu dibalik jadi UKU. Jadi tiap sebelum U sebelum ke K, dia akan diganjal dengan bit. Begitu juga seterusnya. Setelah itu akan masuk dalam proses squeezing atau inisialisasi karakter dari hasil absorbing tersebut. Dimana setelah proses inisialisasi selesai, kita akan masuk dalam proses periode di mana dia akan disimpan, bit-bitnya akan disimpan. Kemudian setelah disimpan itulah dia akan menghasilkan output. Jadi simple sederhananya seperti itu. Sedangkan untuk dekripsi itu sendiri itu sangatlah belum memungkinkan untuk saat ini. Dimana setelah saya dan teman-teman cari tahu, dan kebanyakan dari salah satu source yang biasa dipakai yaitu Stack Overflow mengatakan kita tidak bisa mendekripsi untuk saat ini pada algoritma SH3 karena satu, tiap output yang dihasilkan dan akan didekripsi hasil inputnya atau teks yang dicari sangatlah beda dengan hasil inputan sebelumnya. Jadi untuk melakukan proses dekripsi kita harus lebih tahu apa input sebelumnya dan bagaimana output setelah input itu dienkripsi. Jadi lebih ke arah cross check. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk bagian saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan apa itu di bagian kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu dari kelebihan. Yang pertama, tidak sensitif terhadap serangan ekstensi. Lalu yang kedua, menghindari sebuah kesalahan pengiriman
password dalam kondisi clear. Yang terakhir di kelebihannya yaitu memastikan bahwa data tidak berubah ketika ditransmisikan. Lalu di kekurangan, fungsi hash ini memerlukan memori yang cukup besar. Tentunya ini tidak baik lah, ibaratnya itu tidak efisien. Lalu yang kedua itu peragangan kunci yang 2 kali lipat lebih lambat di software ketimbang SHA-2. Yang terakhir kekurangannya itu mudah diserang oleh hacker. Nah, hal ini dikarenakan oleh penanganan sandi yang lebih lambat. SHA-3 lebih berfokus pada kinerja hardware. Nah, itu kekurangannya. Untuk selanjutnya, terima kasih. Oke, baik. Sekarang di sini saya akan mengimplementasikan SH3 pada Python. Jadi di sini alasan utama kami menggunakan Python karena pada Python sendiri itu sudah disediakan library modul hashlib, di mana pada hashlib tersebut sudah tersedia SH3 begitu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan import sys. Di sini import sys itu merupakan sistem di mana nanti kita akan mengecek apakah SH3-nya bisa berjalan di versi sistem Python yang ada di Google Colab. Lalu kedua kita import hashlib-nya sendiri. Ini merupakan library modul dari SH3-nya. Oke, bisa. Lalu kita cek if sys.version.info kurang dari Python versi 3,6. Lalu di sini kita import jika bisa, jika benar import SH3 gitu. Run bisa. Oke, lalu langsung saja kita masuk ke dalam SH3-nya. Jadi seperti yang kita tahu, SH3 itu sudah distandarisasi jadi 4 ya, ada 4 ya. Jadi SH3 versi 224 bit, lalu ada SH3 yang 256 bit, lalu ada SH3 yang 384 bit, lalu SH3 yang 512 bit. Nah, sekarang kita akan buat keempat ini gitu. Dari keempat ini pasti akan berbeda hasilnya meskipun sama stringnya gitu. Lalu sekarang kita yang buat untuk yang 224 bit dulu. Yang pertama S sama dengan hashlib, kita panggil library hashlib-nya, lalu SHA3 224 ini ya, 24 dalam kurung. Lalu kita update dulu yang akan kita itu B ini fungsinya sama seperti string ya. String misalnya kita akan guna kalimat keamanan data. Oke, seperti ini. Lalu S hex digest. Ini nih merupakan satu proses yang sudah dijelaskan tadi di menit-menit sebelumnya, digest. Lalu langsung kita ajaran. Oke, bisa ya. Jadi enkripsi dari keamanan data menggunakan SH3 224 bit yaitu ini. Oke, sekarang kita coba lagi new. Coba new. Sekarang kita coba yang versi 256. Sama ya S hashlib. Kita panggil SH3 256. S.update B untuk manggil stringnya. Itu sama coba kita mendata, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Sama data itu x digest. Oke, kita sebaran. Nah, oke, ini kita lihat bahwa hasil enkripsinya berbeda ya. Oke, lalu tadi sudah 224 bit sudah, 256 bit sudah, sekarang lanjut ke yang 384. S sama dengan hashlib.sha3 384 S update B keamanan data S hex digest
Nah, oke, berbeda juga. Ini yang 384 bit, lalu yang terakhir yaitu S. Oke, ini tinggal kita copy aja ya sebenarnya. Bisa copy, paste, 384 tinggal kita ganti dengan 512. Ya. Tahan. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi berikut merupakan implementasi dari SH3 pada Python. Terima kasih. Baik, kita sampai ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah SH3 atau Secure Hash Algorithm 3 adalah suatu algoritma kriptografi yang merupakan sebuah alat dan teknologi generasi terbaru dan memiliki fungsi untuk mengamankan integrasi informasi elektronik. Seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi, SH3 itu memiliki dua tahapan enkripsi, yaitu upsourcing dan sequencing. SH3 sendiri juga memiliki banyak kekurangan dan kelebihan dibanding generasi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan SH3 ini bukan berarti lebih baik dari pendahulunya yaitu SH2 dan SH1, namun dalam segi performa SH3 dapat membantu transmisi dengan pembangkit Hashkey yang lebih baik ketimbang generasi sebelumnya. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.